Angelina dari kelompok 5. Di dalam video kali ini saya akan membahas tentang organisasi kelembagaan agribisnis. Yang pertama, bentuk-bentuk badan usaha agribisnis. Bentuk-bentuk badan usaha agribisnis ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini perusahaan yang paling tua sekaligus yang paling sederhana. Perusahaan perseorangan ini adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dikendalikan oleh satu orang pemilik. Modal perusahaan ini berasal dari seseorang yang merupakan pemilik perusahaan sekaligus pengelola, pengusaha, dan pemimpin perusahaan. Perusahaan ini tidak memerlukan anggaran dasar. Yang kedua, persekutuan. Persekutuan adalah perhimpunan dua orang atau lebih sebagai pemilik bisnis. Tidak ada batas jumlah orang yang dapat bergabung dalam persekutuan. Akan tetapi perlu diingat, jika terlalu banyak orang yang turut serta dalam perusahaan, maka pengelolaan bisnis akan semakin sulit. Berikutnya perdagangan besar, eceran, kaki lima, dan franchising. Ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama perdagangan besar. Perdagangan besar adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas nama sendiri atau nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan menjual barang dalam partai besar. Karena pedagang besar mengelola barang dalam jumlah atau partai yang besar, tentu diperlukan penanganan yang lebih terhadap sistem kinerjanya. Hal inilah yang membuat peran dari praktik manajemen rantai pasok dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan keunggulan bersaing pada usaha grosir tersebut. Yang berikutnya, yang kedua, perdagangan eceran. Sekarang sering disebut dengan perdagangan retail atau bisnis retail adalah kegiatan usaha yang menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga. Bisnis retail ini perkembangannya sangat pesat dari banyaknya perusahaan retail yang mulai bermunculan. Indonesia merupakan negara yang memiliki peluang dan potensi besar dalam pertumbuhan bisnis retail karena jumlah penduduknya terbesar keempat di dunia. Menurut Pujianto, Ketua Aprindo Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, tahun 2014, dengan adanya bisnis retail ini, di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap ratusan pemasok atau distributor lokal yang dapat memasarkan produknya serta membuka lapangan kerja yang luas. Yang ketiga, pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL adalah sebuah komunitas pedagang yang kebanyakan bermunculan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir perlintasan jalan raya. Yang keempat, franchise. Istilah franchise dipakai sebagai padanan istilah bahasa Indonesia atau waralaba. Waralaba terdiri atas dua kata, yaitu wara dan laba. Wara artinya lebih atau istimewa, sedangkan laba artinya untung. Jadi, menurut arti kata, waralaba dapat diartikan sebagai usaha yang memberikan untung lebih atau laba istimewa. Istilah waralaba diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen atau LPPM di Jakarta. Oke, baik, saya Farsilius Teran akan melanjutkan penjelasan dari teman Angelina, yaitu tentang koperasi dalam agribisnis. Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan. Koperasi agribisnis dapat mendukung terselenggaranya sistem pangan yang baik untuk kesejahteraan anggotanya dengan melakukan langkah-langkah. Yang pertama, melakukan revitalisasi dan konsolidasi internal. Kemudian yang kedua, melibatkan secara aktif dalam revitalisasi pertanian, membuat skim pembiayaan yang dapat untuk sektor pertanian. Kemudian yang ketiga, tidak tergantung pada dana bantuan pemerintah. Yang keempat, menggali potensi agribisnis yang sesuai dengan masyarakat di mana koperasi berada. Kemudian yang terakhir, merambah pasar ekspor. Kemudian yang berikut, lembaga pendukung agribisnis. Yang pertama, kelembagaan agribisnis. Sebagai norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus-menerus akan memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di masyarakat.
kelembagaan pertanian pada masyarakat pedesaan yang masih bersejahtera terkait erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat tradisional. Dan kata lain, kelembagaan agribisnis adalah lembaga-lembaga yang mendukung kegiatan agribisnis yang dimulai dari subsistem sarana dan prasarana produksi, subsistem budidaya, subsistem pengelolaan, dan subsistem pemasaran. Yaitu yang pertama kelembagaan sarana produksi, kelembagaan usaha tani atau produksi, kelembagaan pasca panen dan pengelolaan hasil, kelembagaan pemasaran hasil, kemudian kelembagaan jasa layanan pendukung. Sekian. Kemitraan agribisnis. Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing. Dengan demikian, untuk membangun kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu persamaan perhatian, saling percaya, dan saling menghormati. Harus saling menyadari pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan misi dan visi, tujuan, dan juga nilai yang sama. Harus berpijak pada landasan yang sama, kesediaan untuk berkorban. Jadi, pengertian kemitraan adalah usaha agribisnis sebenarnya lebih dalam faktor sekedar kerjasama. Kemitraan usaha agribisnis mengandung arti full korporasi yang gerobak. Apakah ini usaha milik seorang bos atau miliknya sendiri? Ia menyebut bahwa ini miliknya sendiri, namun ada seorang yang membantu dengan konsep kemitraan yang mereka anut. Kemitraan seperti apa itu? Para calon penjual nasi goreng gerobak tersebut mendapatkan tawaran untuk menjadi pedagang mandiri dari seorang yang mereka anggap mitra. Mitra ini menawarkan gerobak dan tempat tinggal gratis. Para penjual nasi goreng tidak lagi memusingkan di mana mereka akan tinggal dan bagaimana modal usaha yang akan mereka dapatkan. Selain gerobak yang diberikan, untuk bahan baku berjualan nasi goreng juga tersedia mie dan kue tiaw, disediakan oleh sang mitranya sehari-hari. Biasanya sang mitra ini selain menyediakan tempat tinggal, juga memiliki warung sembako atau kelontong. Untuk berjualan nasi goreng seperti nasi, mie, kue tiaw, minyak goreng, kecap, kerupuk, ayam, telur, sayur, dan bumbu lainnya disediakan oleh sang mitra dengan konsep menjual. Mitra menjual kebutuhan berdagang nasi goreng tersebut. Sang penjual nasi goreng tinggal membayar apa yang dibelinya, sehingga tidak ada setoran komisi ataupun bagi hasil kepada pemilik warung. Sekian dan terima kasih.